Halo semuanya, rekan-rekan, kawan-kawan pajak mania se-Indonesia. Kembali lagi di channel YouTube Komunitas Pajak Mania Let's Have Fun with Tax. Yeay. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah topik yang sangat-sangat menyenangkan tentang pajak. Apa itu? Topik itu adalah bagaimana cara mudah membaca peraturan pajak. Ulangi lagi ya, cara mudah membaca peraturan pajak. Nah, begitu kira-kira. Telah kita ketahui bersama bahwa yang namanya peraturan pajak di Indonesia setiap bulan, bahkan bisa setiap minggu, dan bahkan pada periode tertentu bisa setiap hari keluar terus tuh peraturan pajak yang baru-baru. Mulai dari peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Direktur Jenderal Pajak, surat edaran, dan sebagainya. Nah, kita sebagai komunitas pencinta pajak di Indonesia, dalam kesempatan kali ini ingin berbagi tentang bagaimana cara mudah membaca peraturan pajak. Beneran, mudah banget asal kita tahu bagaimana caranya. Gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 3 peraturan ya. 3 peraturan pajak ini diambil secara random, secara acak, yaitu level peraturan pemerintah, level peraturan Menteri Keuangan, dan level peraturan Direktur Jenderal Pajak. Kira-kira seperti itu. Nah, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu peraturan pemerintah sebagai contoh kasus pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, telah kita lihat bersama-sama, di sini ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012. Nah, bagaimana cara kita bisa mudah membaca peraturan pajak? Itu mudah banget kok. Caranya kita yang pertama kita baca dulu awalnya atau judulnya apa gitu. Ini bisa kita lihat ya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan seterusnya, yang sebagaimana telah berapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga, dan seterusnya. Jadi ini adalah peraturan pelaksanaan Undang-Undang PPN, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kita udah ngerti nih, oh PP 1 2012 itu adalah pelaksanaan Undang-Undang PPN. Nah, itu kita taruh nih di sini nih, oh PP 1 pelaksanaan Undang-Undang PPN gitu. Itu yang pertama. Baca awalnya atau judulnya. Judulnya tuh harus terngiang-ngiang di dalam kepala kita gitu. Kita ke peraturan kedua. Ini adalah peraturan Menteri Keuangan Nomor 239 PMK 3 Tahun 2020, yaitu pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19. Jadi PMK 239 2020 ini awalnya kita baca nih, oh kita taruh di sini, taruh di pikiran kita nih, bahwa oh ini adalah perpanjangan insentif pajak untuk barang dan jasa yang untuk menangani COVID-19 gitu. Itu yang kita harus ketahui pertama gitu, awalnya atau judulnya. Nah, kita yang ke peraturan ketiga, yaitu Per 16 PJ 2016, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16 PJ 2016, yaitu tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 atau PPh 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa, kegiatan orang pribadi. Jadi ini adalah Per 16 PJ 2016 tentang petunjuk teknis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 gitu.
Nah, kita udah harus hafal nih. Oh, ini tuh tentang apa sih peraturannya gitu loh. Jadi poin pertama kita baca awalnya atau judulnya untuk mengetahui ini sebenarnya peraturannya tentang apa sih gitu. Yang pertama tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang PPN. Yang kedua, perpanjangan fasilitas untuk barang dan jasa COVID-19. Dan yang ketiga adalah untuk pedoman teknis PPh 21. Itu yang pertama yang perlu kita ketahui gitu bersama-sama gitu. Nah, setelah itu apakah kita perlu baca keseluruhannya? Nah, yang kedua, tips dari saya untuk membaca, cara mudah membaca peraturan pajak, tidak perlu dulu membaca dari awal sampai akhir, tapi kita langsung ke akhirnya nih. Contohnya yang PP 1 tahun 2012 ini, kita langsung aja baca ke akhirnya. Sebenarnya, ini berlakunya mulai kapan, dan ini mengganti peraturan apa saja sih, gitu. Nah, kayak ini pasal terakhir, di pasal 23, peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Di sini kita baca di bawahnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2012 Presiden Republik Indonesia. Jadi peraturan ini mulai berlakunya sejak tanggal 3 Januari 2012. Sebelum itu belum berlaku atau berlaku peraturan yang sebelumnya gitu. Nah, peraturan sebelumnya juga bisa kita lihat di sini nih. Oh, ada banyak ternyata ya peraturan-peraturan yang dicabut. Ini tuh kan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ada peraturan pemerintah nomor 143 tahun 2000, peraturan pemerintah nomor 144 tahun 2000. Jadi kita tahu nih, PP 1 tahun 2012 itu mengganti atau merevoke atau mencabut peraturan pajak yang mana sih? Gitu kira-kira. Nah, kita lanjut ya ke peraturan berikutnya, yaitu di PMK 239 ini. Nah, dia mencabut peraturan apa nih? Itu kita bisa lihat ya di bawah sini. Oh, ternyata PMK 239 ini mulai berlakunya sejak tanggal 1 Januari 2021 gitu. Jadi peraturan ini mulai berlaku 1 Januari 2021. Dan PMK ini, nah kita bisa lihat nih, mencabut peraturan Menteri Keuangan nomor 143 dan juga PP 29 tahun 2020. Jadi ini melanjutkan ya, seperti bukan mencabut tapi seperti melanjutkan gitu. Jadi sifat peraturan ini tuh melanjutkan gitu. Nah, ini yang kedua nih, kita perlu tahu nih mulai berlaku kapan dan mengganti peraturan apa gitu atau melanjutkan peraturan apa gitu. Dan di peraturan terakhir Per 16 PJ 2016 ini kita bisa lihat bersama-sama bahwa peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkannya pada tanggal 29 September 2016 gitu. Jadi ini mulai berlaku sejak tanggal 29 September 2016 dan ia mencabut peraturan apa sih gitu. Oh, ternyata peraturan Per 16 ini mencabut Per Direktur Jenderal Pajak nomor Per 32 PJ 2015 gitu. Nah, kalau misalnya kita ada waktu ya kita baca nih semua peraturan sebelumnya nih. Sebenarnya apa sih peraturannya? Di sini tuh sudah ada semua peraturannya bisa kita baca gitu. Oke, ini juga sudah ada peraturannya bisa kita baca juga. Sebenarnya tentang apa sih gitu. Peraturannya apa gitu. Nah, tips ketiga membaca peraturan pajak dengan cara yang mudah adalah kita tidak perlu mulai dari pasal 1. Saya ulangi ya, kita tidak perlu mulai dari pasal 1. Kenapa? Karena pasal 1 semua peraturan pajak selalu adalah definisi. Definisi ya, kita baca ya, dalam peraturan ini dimaksud dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai bla bla bla, pengusaha adalah bla bla bla, definisi pengusaha kena pajak adalah bla bla bla. Kita lihat di PMK 239 ini pasal 1 juga sama. Selalu definisi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah bla bla bla, pajak pertambahan nilai adalah berupa bla bla bla, pajak penghasilan bla bla bla. Mungkin kita sebagai seorang stakeholder perpajakan mungkin kita semua sudah tahu ya. Tapi pasal 1 semua peraturan pajak selalu adalah definisi yang akan nanti dibahas di seluruh peraturan itu gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu ya kita skip saja gitu. Dan kalau misalnya ternyata pas kita membaca peraturan pajak ini, oh apa ya ini artinya ya, kita tinggal refer lagi ke pasal 1 gitu.
Oke, dan contohnya PR16 ini sama. Pasal 1-nya juga selalu definisi. Apa itu undang-undang pajak penghasilan, apa itu pajak penghasilan, apa itu pemotong PPh 21, apa itu badan, apa itu penyelenggara kegiatan, sampai terakhirnya itu masa pajak terakhir adalah masa Desember, bla bla bla, dan seterusnya. Jadi itu yang ketiga ya. Pasal 1 semua peraturan itu selalu adalah definisi. Dan sebelum pasal 1, bahkan selalu ada yang namanya ini nih, menimbang dan mengingat. Sama nih, kedua juga. Menimbang dan mengingat. Nah, kemudian yang ketiga juga di level per juga ada menimbang dan mengingat. Menimbang itu seperti alasannya apa sih peraturan pajak ini harus keluar gitu. Ini kan peraturan, ini kan ada nih, alasannya adalah diundangkannya PP 29 gitu. Mengingat adalah referring atau referral dari peraturan ini itu kemana gitu. Ada Undang-Undang Nomor 8 gitu. Sama di sini ya, kalau misalnya untuk COVID juga sama ya. Menimbangnya apa? Mendukung ketersediaan. Jadi alasan peraturan ini keluar itu ada di kata-kata di poin menimbang ini gitu. Dan untuk mengingat itu adalah peraturan yang terkait. Sama ini juga sama di PR16 ini menimbang bahwa oh ternyata PR16 ini terbit karena ada penyesuaian PTKP gitu. Jadi harus terbit loh peraturan yang PR16 ini gitu. Dan juga mengingat adalah referensi peraturan-peraturan lainnya gitu. Nah, setelah kita mempelajari ketiga poin tadi, yang pertama baca awalnya, yang kedua baca akhirnya, yang ketiga tadi mungkin kita bisa skip saja yang pasal 1 karena kita mungkin sudah tahu, dan juga menimbang dan mengingat ini gitu. Setelah kita mengetahui pasal 3 ini, kita dapat mulai menikmati membaca peraturan pajak selalu dimulai dari pasal 2. Pasal 2 adalah ketika semua kesenangan tentang dunia perpajakan ini dapat dimulai gitu ya. Kita mulai dari PP1 ya tahun 2012 ini ya. Kesenangannya dimulai dari pasal 2. Pengukuhan pengusaha kena pajak, pengusaha yang melakukan penyerahan bla 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 bla. Pasal 3 bentuk kerjasama operasi bla bla bla. Pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, terus sampai pasal 10, pasal 11 ini yang sangat-sangat sangat-sangat legendaris sekali. Terus juga pasal 12, pasal 13, pasal 14, terus sampai pengkreditan pajak masukan, pasal 16, saat terutang, gitu. Jadi sebenarnya poin-poin dari sebuah peraturan itu dimulai dari pasal 2, terus sampai bawah, sampai sebelum yang terakhir ya. Sebelum ini menggantikan peraturan apa sih, gitu. Nah, di sini juga faktur pajak ini sangat-sangat bagus sekali nih, gini nih. Kemudian juga pedagang eceran itu apa, gitu. Nah, ketentuan peralihan kan kita tadi sudah bahas kan, jadi kita sudah tahu, gitu. Oke. Nah, kita lanjutin untuk yang PMK 239 ini ya. Pasal 2-nya tentang apa sih? Nah, pasal 2-nya itu insentif PPN diberikan kepada pihak tertentu. Oh, pihak tertentu. Industri farmasi. Oh, industri farmasi. Wajib pajak yang memperoleh vaksin. Oh, wajib pajak yang memperoleh vaksin gitu. Terus kita baca pasal 3. Oh, di sini ada faktur pajaknya, dia harus memuat keterangan PPN ditanggung pemerintah gitu. Jadi gregetnya atau nutrisi dari peraturan pajak itu selalu dimulai dari pasal 2, terus sampai bawah, ini sampai bawah terus, sampai ketentuan peralihan, gitu. Sama nih, di PR16 juga sama, kita mulai dari pasal 2. Nah, pasal 2 tuh ini kan, pemotong PPh 21 meliputi pemberi kerja, ya. Terus pasal 3, penerima penghasilan, orang pribadi merupakan pegawai, penerima uang pesangon. Oh, penerima uang pesangon itu juga dikenakan PPh 21 loh. Bukan pegawai, anggota Dewan Komisaris. Oh, Dewan Komisaris ketika mendapatkan gaji juga dipotong PPh 21 loh, gitu. Terus kita baca sampai pasal berikut-berikutnya, gitu, ya. Terus dasar pengenaannya penghasilan kena pajak yang berlaku. Nah, ini juga pegawai tidak tetap yang ini jumlah kumulatif penghasilannya telah melebihi 4.500.000 gitu. Karena kan ini PTKP ada naik ya, gitu. Jadi disesuaikan angkanya gitu. Terus sampai bawah tarif pemotongannya pasal 17 gitu. Pasal 16, pasal 18, tarif pemotongannya berapa?
terus memotong pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan pasal 21. Jadi itu nutrisinya atau gregetnya atau dagingnya dari sebuah peraturan pajak itu dimulai dari pasal 2 sampai ke pasal terakhir yang sebelum ketentuan peralihan gini nih. Nah, gitu. Dan membaca pasal 2 sampai pasal terakhir sebelum ketentuan peralihan itu selalu menyenangkan gitu. Dan ketika kita mengerti, oh jadi begini toh peraturan pajak ini maksudnya tentang seperti ini gitu. Ketika kita sudah mengerti, oh jadi begitu. Prinsipnya itu seperti itu loh peraturan ini gitu, baru balik lagi, oh ya seperti itu gitu. Jadi itulah cara kita untuk mudah membaca peraturan pajak gitu. Yang pertama, mulai dari awalnya atau judulnya. Yang kedua, baca akhirnya, berlaku kapan dan mengganti atau melanjutkan peraturan apa. Yang ketiga, pasal 1 selalu definisi dan juga selalu ada menimbang dan mengingat. Dan yang terakhir, kita mulai dari pasal 2 karena itu selalu gregetnya dari peraturan pajak itu sendiri. Jadi itu ya cara untuk kita dengan mudah membaca peraturan pajak gitu. Jadi ketika kita mendapatkan peraturan pajak itu kita tidak perlu panik, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu kayak gerasa-gerusu. Ini peraturan apa lagi nih? Tapi ingatlah, selalu terapkan 4 prinsip yang tadi ya berarti ya. Kita baca dulu nih. Oh, yang pertama, oh ini peraturannya tentang apa sih gitu. Oh, peraturannya itu tentang ini toh gitu. Kita dapetin dulu nih. Sebenarnya peraturan ini tentang apa gitu. Yang kedua, kita lihat akhirnya. Oh, peraturan ini mulai berlakunya tuh kapan? Karena mulai berlaku kapan tuh penting loh. Serius, itu penting sekali gitu. Dan juga ini menggantikan peraturan yang mana sih gitu. Ini menggantikan peraturan yang mana gitu. Dan yang ketiga, kalau misalnya kita udah tahu oh pasal 1 itu selalu tentang definisi, selalu tentang definisi dan juga selalu ada menimbang dan mengingat gitu. Jadi pada akhirnya kita dapat mulai membaca peraturan pajak itu dengan greget, dengan penuh nutrisi, dengan penuh daging dimulai dari pasal 2 sampai pasal terakhir sebelum ketentuan peralihan. Gitu kira-kira. Jadi itulah cara mudah membaca peraturan pajak untuk semua. Mulai dari mahasiswa, mulai dari staf pajak, pengajar pajak, sampai konsultan pajak, bahkan fiskus pun dapat menerapkan cara yang sangat mudah ini. Gitu. Oke, kesimpulannya untuk yang terakhir, ingat, yang pertama, selalu baca ini tuh peraturan pajak tuh tentang apa sih, itu yang paling penting. Mau judulnya panjang, ini mengganti peraturan ini, mengganti peraturan itu, gitu. Selalu kita harus dapetin, ini sebenarnya tentang apa nih peraturan, gitu. Kita harus dapetin dulu nih, ini sebenarnya peraturan tentang apa sih, gitu. Nah, yang kedua, baca akhirnya, ini menggantikan peraturan apa, dan mulai berlaku sejak kapan. Ini penting banget. Yang ketiga, udahlah, skip aja pasal 1 kalau misalnya sudah tahu. Kita bisa mulai membaca peraturan pajak dengan penuh greget, dengan penuh nutrisi, dengan penuh rasa yang sangat menyenangkan, dimulai dari pasal 2 tadi. Gitu. Dan serius, ketika kita sudah menerapkan prinsip ini bagi kita yang akan membaca peraturan pajak yang terus keluar setiap bulan, setiap minggu, bahkan di beberapa periode tertentu bisa setiap hari, ini niscaya akan menjadi cara mudah bagi kita semua untuk membaca peraturan pajak dan memahami peraturan pajak dengan jauh lebih singkat dan jauh lebih mudah. Nama saya Daniel William Legawa dari komunitas Pajak Mania. Let's have fun with tax. I love tax. Thank you semuanya yang sudah menonton. Sehat selalu dan salam mantap. Thank you.